Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Umida yang saya cintai karena Allah, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih ingat enggak penulisnya siapa? Yo, dilihat lagi siapa? Imam An-Nawawi. Imam Nawawi punya kunyah, siapa kunyahnya? Ayo, Abu Zakaria, Masya Allah. Baik, hari ini insya Allah teman-teman kita masuk di bab baru ya. Terakhir kemarin sampai Hamilul Quran, Hamilul Rayatil Islam. Sudah ya? Kalau di tempat saya Al-Babul Khamis, bab kelima sudah masuk? Sudah, dapat 1 bab ya? Oke, berarti ini bab yang kedua. Baik, bab yang kedua, muallif penulis kitab, beliau menuliskan kitab beliau berkata faslun. Faslun ini artinya adalah bab baru. Wa min ahammi ma yu'maru bih, dan dari yang terpenting dari apa yang beliau perintahkan di sini adalah an yahdara kullal hadari min ittikhadil qur'ani ma'isyatan yatakassabu biha. Ini penting banget nih. Bagi para penghafal Al-Quran, bagi para qari Quran yang membacakan Al-Quran, maka nasihat yang Imam Nawawi sampaikan adalah jangan pernah menjadikan bacaan-bacaan Al-Quran kita itu sebagai ma'isyah. Ma'isyah itu apa? Sebagai mata pencaharian. Jadi ibu-ibu, terkadang ada orang yang menggunakan bacaan-bacaan Al-Qur'annya untuk membelinya dengan dunia. Ya, misalnya contoh, dia menarif ya, kalau saya baca Al-Qur'an di acara ini, kalau mau undang saya harus sekian juta, misalnya. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada ya. Maka ini seharusnya tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu bukan untuk diperjualbelikan dengan dunia. Ya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan upah yang lebih bagi para penghafal Al-Quran, bagi para orang-orang yang senantiasa bergelut dengan Al-Quran. Apa yang nanti Allah akan berikan teman-teman? Allah akan tinggikan derajatnya di surga. Ya, besok bagi para penghafal Al-Quran yang mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ketika berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, maka Allah akan berkata kepada qari ini, wahai fulan, wahai fulana, iqra, baca Al-Quran yang biasa kamu baca di dunia. Kemudian qari ini baca, ya, baca seperti yang dia tartilkan di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalnya dia baca surah An-Nisa misalnya. Ya ayyuhan nasu taqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Contoh. Maka kata Allah,
naik ke derajat yang lebih tinggi lagi. Ya, dan baca lagi, tambah lagi, naik lagi dan naik lagi sampai ke atas. Kalau kita bandingkan, mana yang lebih tinggi? Kehidupan akhirat atau kehidupan dunia? Kehidupan akhirat. Maka di sini ya akhwat, yang perlu kita perhatikan ketika teman-teman ingin menghafal Al-Quran, ketika teman-teman ingin menggeluti Al-Quran, maka jangan pernah tersilat di dalam hati kita pengen tujuan utamanya adalah dunia. Paham ya? Jadi gimana niat kita kalau kita belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran, belajar tajwid, niatkan untuk Allah. Sudah, niatkan untuk Allah. Apa-apa yang kita niatkan untuk Allah, maka dia akan abadi. Maka nalillahi yabqa. Barang siapa yang meniatkan diri untuk Allah, maka Allah akan berikan apa yang menjadi harapannya. Tapi tidak sebaliknya. Barang siapa yang meniatkan sesuatu karena dunia, maka Allah akan berikan hanya di dunia saja, tapi Allah tidak berikan pahala di akhirat. Rugi apa rugi, Bu? Rugi. Maka perlu ibu-ibu yang belajar Al-Quran, perlu namanya meluruskan niat. Ya, jangan sampai anak kita ya diperintahkan untuk baca Al-Quran, kitanya sebagai seorang ibu memotivasi mereka, ayo nak, kamu ini ya, menghafal Al-Quran ya, biar besok ikut lomba gitu ya. Dapat, misal kan ada tuh yang begitu. Dapat apa? Dapat emas ya, sekian gram gitu. Itu udah salah itu. Ya. Tapi nanti kalau misalnya ustazah saya sudah niatkan nih, nah ayo nak, kamu menghafal Al-Quran ya nak, belajar ya nak, biar Allah ridho, ya, biar Allah ridho. Anak kita alhamdulillah ya dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan Al-Quran, untuk menyelesaikan tafsirnya, untuk mengamalkannya. Kemudian Allah berikan kemuliaan pada diri anak kita, tiba-tiba ada orang datang memberikan hadiah haji. Misal, contoh, itu boleh diambil enggak hajinya? Boleh, karena itu bukan tujuan utama. Ya, itu adalah hadiah dari Allah. Gitu ya. Jadi beda ya. Orang yang menjadikan tujuan utamanya Al-Quran ini dijual dengan dunia, dengan orang yang memang tujuan awalnya untuk Allah, kemudian Allah berikan bonus, sebelum Allah berikan di akhirat, Allah berikan bonus sedikit mencicipi kenikmatan dunia. Ya, yuk kita lanjutkan. Faqad jaa an Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu anhu qala. Ada ya dari Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Wala ta'kulu bihi maksudnya janganlah makan, bukan janganlah makan Quran. Kan Quran enggak bisa dimakan, ya. Janganlah memakan sesuatu darinya. Maksudnya jangan kita menjual ayat-ayat Allah untuk kita jadikan sebagai ma'isyah, balik lagi sebagai mata pencaharian. Jadi seharusnya bagaimana, Bu? Kalau ada orang dia mengajarkan Al-Quran, ya, membacakan Al-Quran, maka bukan tujuan utamanya biar dapat cuan, bukan. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk syiar, untuk berdakwah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan ilmu kepada orang yang belum tahu. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah dia mengajar ada bonus yang diberikan, maka itu bukan termasuk tujuan utama dari dunia. Nah ini yang kadang sering ditanyakan, Ustazah, boleh nggak kita para pengajar Al-Quran itu menerima mukafaah gitu ya? Tergantung niatnya. Kalau niatnya dari awal dia pengen dunia, hati-hati. Allah akan beri, tapi Allah tidak berikan pahala untuknya. Tapi kalau niatnya saya mau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, saya mau mengajarkan Al-Quran kepada ibu-ibu, agar ibu-ibu bisa baca Al-Quran, saya pengen pahala dari setiap apa yang dibaca oleh ibu-ibu. Coba bayangkan, para ustazah yang sekarang diberikan amanah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, maka mereka secara tidak disadari ketika anak-anak ini sudah mulai bisa baca Al-Quran, sepanjang hidup mereka anak-anak itu membaca Al-Quran, ustazahnya dapat pahalanya. Ibu-ibu yang ngajarin anak-anak Al-Quran alif, ba, ta, a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu gitu ya,
Kemudian setelah itu anak kita lancar baca Al-Quran, walillahilham, maka sepanjang anak kita baca Al-Quran kita dapat pahalanya. Itu yang kita kejar. Kalau urusan nanti setelah jadi ustazah kemudian mendapatkan mukafa'ah gaji dari lembaga atau yayasan, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dalam rangka menjual Al-Quran. Gitu ya ibu-ibu ya. Semoga bisa dipahami karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaan berkaitan dengan apakah boleh seorang pengajar Al-Quran dia mengambil upah dari tempat yang dia bagikan ilmu tersebut, gitu ya. Baik, wala tajfu anhu wala taghlu fi. Janganlah berlebihan dan jangan pula kita terlalu cuek terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena agama kita itu agama yang tengah-tengah. Ya, agama yang tengah, pertengahan. Jadi kita harus bisa memuliakan Al-Quran dan juga tidak terlalu berlebihan. Maksudnya bagaimana? Allah Azza wa Jalla beserta Rasulnya telah memberikan kepada kita sebuah kaidah. Terutama Rasulullah memberikan sebuah kaidah bahwa jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, ya, apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran am fi qulubihim aqfaluha. Ya. Apakah kalian tidak mau belajar Al-Quran? Apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah di hati kalian itu ada kunci yang sehingga kalian tidak bisa menghafal Al-Quran? Maka Allah memberikan peringatan. Rasulullah juga begitu. Apa kata Rasulullah? Rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran bagaikan kuburan. Ya, maka kita tidak boleh yang namanya terlalu menjauh dari Al-Quran. Juga kita tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu seperti apa? Misalnya contoh menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam di luar bulan Ramadan. Itu berlebihan, tidak boleh. Ya, apa batasannya? Kalau di luar bulan Ramadan, maka dia boleh membaca Al-Qur'annya harus lebih dari 3 hari. Kalau di dalam bulan Ramadan spesial, boleh membaca Al-Qur'an setiap hari. Hatam 30 juz boleh. Bahkan Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan 1 hari 2 kali. Ibu-ibu 1 hari dapat berapa kali? Ya, itulah ya perbedaan kita dengan Imam Syafi'i. Ya. Baik. Dan di sini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la dan wasahahul Imamul Albani, dan disahihkan juga oleh Imam atau Syekh Albani rahimahullahu taala. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah ini adalah seorang sahabi. Beliau berkata dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an qabla an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidah. Apa itu al-qidah? Al-qidah itu katanya as-sahmul ladzi kanu yastaqsimuna bih awil ladzi yurma bihi 'anil qus. Yuqalu lis-sahmil awwal ma yuqta' qit'un thumma yunhat wa yubra fayusamma bariyan thumma yuqawwamu fayusamma qidhan thumma yurashu wa yurakkabu nasluhu fayusamma sahman. Ya, yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Ya, di sini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, disahihkan oleh Imam Albani. Jadi begini, bacalah Al-Quran, jangan sampai kalian menyesal membaca Al-Quran sebelum ditegakkannya Al-Qidah. Al-Qidah itu panah. Maksudnya panah kata para ulama adanya seperti undian gitu ya. Misalnya kamu yang bagian baca Al-Quran, kamu yang tidak membaca Al-Quran. Dan ini bagian dari sesuatu yang seharusnya kita perhatikan. Dan bacalah Al-Quran dalam riwayat lain sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibu-ibu, besok sebelum hari kiamat, yang namanya Al-Quran yang ada di depan mata kita ini semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Dan kata para ulama sudah tidak ada lagi disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum hari penyesalan itu datang, mari kita bersama-sama belajar Al-Quran, baik itu belajar cara membacanya ataupun belajar cara mentadabburinya. Rawahu Abu Dawud bima'nahu min riwayati Sahl bin Sa'id. Ma'nahu, lihat, yata'ajjalun, di sini yata'ajjalun. Yata'ajjalun ini artinya adalah yata'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin wa nahwiha. Jadi ibu-ibu, terkadang Allah itu menguji seorang hamba untuk membaca Al-Quran dengan 2 pilihan. Kamu mau disegerakan balasannya di dunia atau disimpankan di akhirat?
Itu tergantung niat kita. Kalau engkau mau disegerakan di dunia, kata Allah, nih aku beri. Imbalannya apa? Imbalannya harta. Imbalannya pujian. Wah, fulan itu Masya Allah. Kalau ngaji, misalnya ya, kalau ngaji suaranya melengking, gitu ya. Kalau ngaji bagusnya luar biasa. Dia akan dapatkan nggak pujian dari orang-orang? Dapat. Kalau niatnya pengen dapat pujian. Dia akan terkenal seantero dunia, misalnya. Dia akan terkenal di Indonesia Raya. Wah, bahwa fulan itu Masya Allah kalau baca Al-Quran semuanya sampai bisa menikmati bacaannya. Allah akan berikan itu. Tapi kalau ada orang baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan niat pengen pahala dari Allah di akhirat, maka Allah simpankan itu. Bahkan kita ya pernah ya ibu-ibu Masya Allah ya, kalau teman-teman tahu siapa sih orang di dunia ini sebenarnya yang dia itu dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat luar biasa. Kalau ibu-ibu pengen tahu, mereka adalah orang-orang yang berada di negeri Mauritania atau Mauritania. Bagaimana mereka itu benar-benar menghabiskan waktu mereka untuk Al-Quran. Ya, sampai saya pernah melihat potongan video ibu-ibu di sana lagi masak, tahu lagi masak bu, lagi mulai nih roti. Anaknya 4 itu laki-laki kumpul di depan, ya. Dan ibunya nalkin, misalnya surat Al-Qalam, nun. Nanti anak-anaknya nun, wal qalami wa ma yasturun. Nanti anak-anaknya yang 4, wal qalami wa ma yasturun. Pernah nggak lihat video itu? Kalau yang ada di tempat kami di satu itu saya share ke wali murid. Saya bilang cobalah mak-mak ini loh semangatnya bagaimana semangatnya ibu-ibu orang Mauritania itu, mereka tuh mengajarkan anak-anaknya begitu cinta dengan Al-Quran dari kecil. Ya. Nanti kalau mereka sudah besar, caranya apa? Caranya mereka mempelajari Al-Quran ini ditulis di kayu. Ya. Dan ibu-ibu tahu mereka itu Masya Allah ya, dengan fasilitas yang minimnya luar biasa, mereka rumahnya aja dari tanah. Ya, dari tanah, berada di gurun. Kami juga pernah hidup di daerah gurun. Daerah gurun tuh kalau iklimnya panas-panas sekali, kalau iklimnya dingin-dingin sekali, sampai ke tulang-tulang, masuk ke dalam tulang kita itu dinginnya luar biasa. Tapi mereka Masya Allah, Allah kuatkan. Siapa yang menguatkan? Allah. Ya kenapa? Karena mereka Masya Allah berinteraksi dengan Al-Qurannya luar biasa. Kalau sudah paham baca tulis, biasanya orang tua mereka akan mengantarkan anak-anaknya kepada para masyayikh yang ada di tengah-tengah gurun. Jadi gurunya tuh bangun kemah. Kemah tahu bu, kemah? Tapi bukan untuk healing-healing ya, bukan. Kan kalau kita di Indonesia mau kemana? Mau camp. Ngapain camp? Healing-healing gitu ya. Kalau di sana enggak. Di sana gurunya menyediakan camping ya. Kemah itu untuk belajar anak-anak. Jadi anak-anaknya datang. Ada sekarang Masya Allah di YouTube sudah banyak. Anak-anaknya datang belajar sama gurunya. Jadi pada hakikatnya ibu-ibu dalam Islam itu ilmu tuh harusnya didatangi, bukan guru yang mendatangi. Di kita kan terbalik-balik, ya kan? Kadang guru yang mendatangi rumah murid. Kalau ada anak kita les, yang datengin anak kita atau gurunya? Gurunya datang ke rumah. Padahal sebenarnya dalam Islam itu harusnya murid yang mendatangi guru, murid yang mendatangi ilmu. Maka di sana kalau orang-orangnya sudah pada anak-anaknya sudah mulai belajar baca tulis, mereka akan belajar tafsirnya. Masya Allah. Jadi Masya Allah mereka itu luar biasa ya. Allah tuh pengen menghadirkan generasi-generasi Al-Quran dari wilayah mereka. Sampai kami pernah mendengar seorang ustadz yang beliau menimba ilmu di Universitas Islam Madinah di UIM, di Madinah An-Nabawiyah. Beliau bercerita ya. Kata beliau, orang-orang Mauritania itu sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya. Kalau kita mau tanya Al-Quran atau hadis, ayat berapa, hadis nomor berapa, tanya aja, panggil aja orang Mauritania, sini, gitu ya. Coba ayat ini tuh ayat keberapa, nggak usah kita buka HP cari di bawah Google, nanti mereka jawab, gitu ya. Begitu pula hadis. Jadi memang Masya Allah kalau selesai Al-Quran mereka langsung ke hadis. Dan ibu-ibu boleh, kami pun insya Allah pengen lah kapan-kapan ke sana, mau ikut. Mau ikut ya, nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu kan zaman sekarang tuh zaman orang suka traveling gitu ya. Tempat destinasi untuk traveling tuh ibu-ibu nggak harus ke Eropa. Cobalah, ya sesekali ke Mauritania itu. Mauritania, itulah. Ya itu cobalah sesekali ke sana, bawa anak-anak, perlihatkan anak-anak kita dengan keadaan anak-anak sana menghafal Al-Quran. Duduknya boro-boro di kursi bu, duduknya dengan tanah.
Ya, lesehan. Kalau anak kita lesehan ada karpet, mereka lesehannya langsung dengan tanah. Ya. Tapi semangatnya mereka Masya Allah luar biasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan mereka tidak pernah menjual Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai ma'isyah. Mereka menikmati hafalan Al-Quran mereka, mereka menikmati belajar mereka, sampai suatu hari nanti kelak Allah akan angkat derajat mereka. Allah jadikan mereka para pengajar misalnya di Masjid Nabawi, para pengajar di Masjidil Haram, ya Masya Allah, pengajar di universitas-universitas Islam. Karena memang pendasaran dari kecil mereka sangat kuat dengan Al-Quran. Masya Allah. Baik, cucu anak-anak syekh kami yang di Yaman itu sudah dikirim ke sana. Ya. Cucu-cucunya sudah dikirim ke Mauritania, ya itulah. Jadi dikirim ke sana. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini wa imma bi sum'atin wa nabiya. Wa an Fudail bin Amr rahimahullahu taala qala. Di sini dari Fudail bin Amr rahimahullahu taala, dakhala rajulani, ada dua orang laki-laki masuk. Kemana? Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Ada dua orang laki-laki dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW masuk ke masjid. Falamma sallamal imam, ketika imam itu salam, qama rajulun, maka bangunlah di antara mereka satu laki-laki, fatala ayatin minal Qur'an. Kemudian laki-laki ini dia membacakan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Summa sa'al, kemudian ada yang bertanya, faqala ahaduhuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayaji'u qaumun yas'alunahu bil Qur'an. Oh, summa sa'al itu terus dia minta-minta, maaf. Sa'al itu di sini bukan bertanya. Sa'al itu ada laki-laki, dia membaca Al-Qur'an kemudian meminta-minta. Maka kata laki-laki yang datang, yang melihat apa yang dia perbuat itu, kata laki-laki ini bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Musibah. Ya. Musibah ketika ada seseorang dia membaca Al-Quran kemudian minta-minta. Apa bedanya dengan orang yang dia menyanyi kemudian minta-minta uang? Kan sekarang ada tuh di Jogja tuh, di perempatan-perempatan orang nyanyi genjreng, terus setelah itu ada yang minta-minta kan? Nah, apa bedanya dengan itu? Makanya di sini innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah tanda bahwa itu adalah musibah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia ya, Bu. Kan kalau kita misalnya lihat ada anak kita jatuh terus kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mesti neneknya bilang siapa yang meninggal? Gitu ya. Bukan, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu musibah. Kalau ada musibah yang menimpa seseorang atau menimpa kita, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di antara musibah yang menimpa laki-laki ini adalah ketika dia membaca Al-Quran kemudian dia meminta-minta. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayaji'u qaumun, akan datang sebuah kaum, yas'aluna bil Qur'an, mereka meminta-minta ya dengan modal Al-Quran. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tu. Kalau ada orang dia baca Al-Quran kemudian minta-minta dengan bacaan Al-Qurannya, jangan pernah kalian kasih. Ya, karena itu akan menjadi hobi bagi dia, akan menjadi kebiasaan bagi dia. Ya, dan ibu-ibu kalau di lampu merah pun, ya, ketika ada yang minta-minta, entah itu manusia silver kan kalau di Yogyakarta gitu ya, ataupun yang paling ngeri itu yang debus-debus itu sudah mulai itu. Debus, tahu debus nggak? Dia makan api. Saya kalau pas di lampu merah ada kejadian seperti itu, saya tutupi mata anak saya, gitu ya. Kenapa Mi? Udah jangan lihat deh, gitu ya. Nanti mesti bertanya, kenapa kok api masuk ke mulut, gitu ya. Pasti anak saya tanya nanti, kenapa kok bisa api nggak panas? Wah, nanti panjang bahasanya. Ya, ya mending tak tutupin aja deh. Nanti kalau dia udah selesai gitu, udah minta-minta, udah ke belakang, baru saya buka matanya. Ya, karena apa? Karena mereka itu kalau kita kasih uangnya, bukan berarti kita nggak mau ngasih ya. Kalau kita kasih, mereka akan terus menjadikan itu sebagai profesi. Ya. Kalau kita mau bantu orang, ya bantulah orang-orang miskin, bantulah orang-orang yang dia nggak punya tapi nggak minta-minta, itu lebih baik daripada kita memberi orang-orang yang sholat juga nggak tahu sholat apa tidak, gitu ya. Ya, itu menjadi PR untuk kita ya, Masya Allah. Baik, jadi kalau ada orang baca Al-Quran, entahlah, barangkali nanti ada di akhir zaman ya. Ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, mungkin ada orang menjadikan Al-Quran ini sebagai alat untuk meminta-minta. Jadi baca Al-Quran di perempatan, terus setelah itu nanti minta-minta. Mungkin ada nanti. Ya, kalau ada yang seperti itu jangan kita kasih. Baik.
Wa hadzal isnadu munqati' fa inna Fudail bin Amr walam yasma'i sahaba. Baik. Di sini ada catatan dari Imam Nawawi, kata beliau, ya, yang disebutkan oleh Fudail bin Amr ini, dia munqati'. Munqati' ini adalah salah satu ilmu dari ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu ada mauquf nanti ya, ada munqati', ada mausul, ada marfu'. Nih ibu-ibu, kalau saya bahas tentang ilmu hadis nggak cukup satu sesi kajian, bersesi-sesi. Sampai hari ini saya pun masih maju mundur mau membuka kalau di ibu-ibu buka ilmu tentang ilmu hadis atau ilmu usul, ya. Doakan kami, semoga nanti kami dari Mutiara Hikmah punya Islamic Center sendiri, dan itu mungkin nanti bisa dijadikan sebagai daurah membahas tentang ilmu hadis, kurang lebih misalnya 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan selesai, gitu ya. Doakan ya, mohon doanya mumpung hari Jumat ya ibu-ibu. Semoga nanti kami bisa lebih berkembang dan bisa membuka kajian-kajian ilmiah yang sifatnya itu selesai satu kitab dalam waktu yang singkat. Semoga. Ya, jadi dari kemarin tuh saya udah mikir, ya Allah saya pengen buka Qawaidul Lisan, Qawaidul Muthla, kitab Usulul Fiqh. Tapi itu saya mikirnya apa? Kan yang datang ke kajian tuh nggak semuanya ibu-ibu paham bahasa Arab, ya nggak? Kadang ada yang pemula, alhamdulillah selamat datang. Saya senang ketika ada jamaah baru. Jadi kita sebagai pengajar juga harus paham siapa audiens kita, siapa yang kita ajak bicara. Kalau terlalu tinggi bahasa kita, mbok menawi ya para jamaahnya sudah bubar duluan. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalau sudah ada tempat ya di tempat kami, mudah-mudahan nanti salah satu tempatnya Allah berikan kepada kita rezeki untuk bisa mengenyam pendidikan atau ilmu yang lebih dalam lagi ya, amin. Baik, kemudian di sini disebutkan fahadzal isnadu munqati. Artinya munqati ini isnadnya terputus. Berarti kalau terputus, apa yang disebutkan oleh Fudail ini, yang tadi disebutkan cerita beliau, itu tidak bisa kita jadikan dalil, ya, karena dia terputus, tidak bersambung. Jadi kalau diantara syarat perkataan bisa diterima itu kalau isnadnya bersambung, ya. Misalnya gimana sih terputus itu? Misal, contoh, ini kan disebutkan bahwa Fudail bin Amr pada hakikatnya dia tidak mendengar dari sahabat. Contoh misalnya, saya ini secara sederhana. Ustazah yang ada di depan, ya misalnya berkata kepada saya, Ustazah, saya menyampaikan sesuatu berita dari Mbak Mia, misalnya ya. Contoh. Tapi ternyata jarak usia Mbak Mia dengan Ustazah yang ada di depan nih jaraknya jauh, cukup jauh. Dan sebenarnya aslinya beliau tidak pernah mendengar dari Mbak Mia, tapi menyebut-nyebut saya pernah mendengar dari Mbak Mia. Maka itu tidak bisa disebutkan sebagai dalil. Kenapa? Karena munqati, terputus, tidak bersambung, gitu ya. Paham napa mboten? Itu baru muqaddimah, ya. Baik. Wa amma akhdul ujrati ala ta'limil Qur'an. Ini penting nih bagi para pengajar Al-Qur'an. Di sini dibahas tentang akhdul ujrah. Akhdul ujrah itu mengambil upah. Ya. Bagi para pengajar Al-Quran, faqad ikhtalafal ulama'u fihi, maka para ulama mereka berbeda pendapat. Ayo didengarkan ya ibu-ibu yo. Yang pertama, fahakal imamu Abu Sulaiman Al-Khattabi, disebutkan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Siapa namanya? Namanya Abu Sulaiman, mansubun ila jaddi min ajdadihi ismul Khattab. Abu Sulaiman ini mbak buyutna namanya Khattab. Wasmi Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad. Nama Abu Sulaiman ini Hamad bin Muhammad. Namanya Hamad, kunyahnya Abu Sulaiman. Marganya, sukunya dari keluarga Khattab. Ya. Man'a akhdil ujrati alaihi an jama'atin minal ulama minhumuz Zuhri wa Abu Hanifah. Beliau melarang seseorang mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Beliau mengambil pendapat ini dari pendapatnya para ulama. Siapa di antaranya? Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini Imam Al-Quran, teman-teman. Beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab
bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi Imam Zuhri ini masih ada silsilahnya jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah namanya siapa ibu-ibu? Namanya Abu Hanifah? Belum pernah saya kasih tahu? Belum. Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Ya. Abu Hanifah namanya siapa? Nu'man bin Thabit. Maka Nu'man bin Thabit. Dan beliau imam 4 mazhab. Kan kalau imam 4 mazhab ada siapa aja ibu-ibu? Imam Abu Hanifah yang pertama, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Oke. Kalau Imam Abu Hanifah mazhabnya namanya siapa? Namanya apa? Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Kalau Imam Ahmad, Hanabilah. Kalau Imam Malik, Malikiyah. Gitu ya. Kita orang Indonesia Syafi'iyah. Baik, jadi beliau melarang keras bagi para pengajar Al-Quran untuk mengambil upah ya dari mengajarnya. Wa an jama'atin annahu yajuzu in lam yashrithu. Wa huwa qaulul Hasanul Basri wa Sya'bi wa Ibn Sirin. Oke. Ada juga jamaah sebagian ulama yang membolehkan mengambil upah dari mengajar Al-Quran in lam yushrithu, tapi dengan syarat, tidak ada syarat di dalamnya. Ya, nanti kita coba lihat ya apa syaratnya. Dan ini adalah perkataannya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang imam, ya imam faqih, imam fiqh yang sangat luas ilmunya, dan juga Asy-Sya'bi. Ya, Asy-Sya'bi di sini disebutkan Al-Basri bi fathil ba wa kasriha, wa Sya'bi bi fathis sin ismu Amir bin Syarahil bi fathis shin. Baik, wa Ibn Sirin. Jadi Ibn Sirin juga ulama. Dia ada dua pendapat. Yang memperbolehkan adalah pendapatnya Hasan Al-Basri, Ibn Sirin dan Sya'bi. Yang tidak memperbolehkan pendapatnya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Wa dhahaba Atha wa Malik wa Syafi'i. Nah, ini ibu nih. Pendapat yang ketiga, pendapatnya siapa? Atha, Malik dan Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Wa akharuna ila jawaziha idza syaratahu wastajarahu ijaratan sahihah wa qad jaa bil jawazil ahaditsus sahihah. Baik. Beliau Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Atha, beliau memperbolehkan jika memang akadnya itu benar. Ya, jadi dari awal tuh akadnya sudah benar. Ya tadi termasuk diantaranya memperbaiki niat, maka ini diperbolehkan. Dan beliau berdalil ada hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa diperbolehkannya seorang pengajar Al-Quran mengambil upah. Ya. Wahtajja man mana'aha bi hadis Ubadah bin Samit. Lihat teman-teman. Tadi yang pertama pendapat yang apa? Melarang. Nah, mereka mengambil hadis ini. Wahtajja, yang pertama, pendapat pertama, yang melarang mengambil ujrah, mengambil upah dari mengajar itu, mereka memberikan sebuah dalil dari Ubadah ibnu Samit. Annahu 'allama rajulan min ahli suffah, min ahli suffatil Qur'an. Beliau pernah ada salah satu laki-laki belajar Al-Quran dari ahlus suffah. Ahlus suffah itu siapa ibu-ibu? Ahlus suffah itu adalah para sahabat yang mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka biasanya berdatangan dari luar kota Madinah. Mereka pengen belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka nggak punya tempat tinggal. Dulu kan nggak ada hotel, ya kan? Maka mereka tinggalnya di serambi Masjid Nabawi. Dan merekalah yang biasanya punya sebutan ahlus suffah. Ahlu suffah. Ibu-ibu yang pernah ke Raudhah, ya, Raudhah itu ada di Madinah. Dan saya doakan semoga ibu-ibu yang belum ke sana nanti dimudahkan oleh Allah untuk bisa masuk ke Raudhah, ya, amin. Dan masuk Raudhah itu juga rizki-rizkian, Bu. Sekarang kalau masuk Raudhah kan pakai tasrih, ya. Ada kalanya jamaah, kami bawa pernah jamaah, sudah sampai Madinah tapi Allah belum takdirkan masuk Raudhah. Ya sudah, ya tasrihnya nggak keluar, ya nggak bisa masuk Raudhah. Ada kalanya yang Masya Allah bisa masuk Raudhah. Nanti kalau sudah masuk Raudhah, pas pintu mau keluar Raudhah itu ada seperti kayak panggung yang dia
Biasanya wong Jawa ki ada itu kan, biasa kalau buat tempat sholat itu loh Bu. Kan lebih tinggi ya. Nah itu kalau mau keluar raudhah tuh ada. Saya pernah tanya kepada salah satu penjaga raudhah, kata mereka itu adalah tempatnya Ahlus Sufa zaman dulu. Ya, tidak dipakai untuk sholat, tidak. Tapi seperti kayak ditandai gitu loh. Kita tidak boleh juga duduk di situ, tidak boleh. Tapi dia tempatnya lebih tinggi daripada karpet Masjid Nabawi. Ya, tuh saya penasaran, saya tanya, katanya itu dulu tempatnya Ahlus Sufa. Wallahu taala alam. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan fa'ahda lahu qausan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Maka salah satu di antara mereka ada yang memberikan hadiah. Dan Rasulullah SAW waktu itu menyebutkan kalau kamu mau diberikan ya, sini sarra itu kayak gelang dari api neraka, ya kamu pakai aja, kamu terima itu hadiah. Wa huwa hadisun masyhur, dan ini hadisnya adalah masyhur. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa bi atharin katsiratin anis salaf. Ya, dan ini disebutkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dan disebutkan juga oleh para salafus salih. Wa ajabal mujawwizun an hadis Ubadah bi jawabain. Masya Allah, ini hari ini lumayan berat ini ya. Dan kan ini berarti dalilnya yang apa Bu? Yang melarang kan? Nah, bagi yang memperbolehkan, mereka itu menjawab tentang hadis Ubadah ini dengan dua jawaban. Berarti kalau hadis Ubadah itu melarang atau membolehkan? Ayo ibu-ibu fokus. Melarang, ya kan? Nah, bagi yang membolehkan, mereka punya dua jawaban. Yang pertama, kata mereka, anna fi isnadihi maqalan, bahwa di isnad hadis itu sesungguhnya ada sesuatu yang tidak sahih. Maqal itu ada sesuatu yang masih dirancukan, belum siqah. Jadi maqal ini lawan dari siqah. Kalau siqah itu yang bisa langsung diterima. Jadi masih ada perdebatan di antara ulama, belum selamanya sahih. Yang kedua, annahu kana tabarra'a bi ta'limihi falam yastahiqu syai'an uhdiya ilaihi ala sabilil 'iwad falam yajuz lahu al-akhdhu bi khilafin man yaqidu ma'hu ijaratan qabla at-ta'lim wallahu ta'ala alam. Jadi kata beliau di sini yang kedua itu bisa jadi ini hadisnya Ubadah ibnu Samit ini adalah hadis di mana kita tidak boleh mengambil upah dari orang yang kita ajarkan Al-Quran karena memang nggak ada akad sebelumnya. Ya, paham dah maksudnya nggak ada akad? Nggak ada akad sebelumnya, nggak ada omong-omongan, nggak ada janji sebelumnya. Tapi kalau misalnya dari awal itu ada janji yang sudah kita sepakati, maka itu diperbolehkan. Ya seperti misalnya guru-guru Al-Quran kan dari awal biasanya ada apa sih ibu-ibu kalau kita ngajar di lembaga itu kan biasanya suruh menandatangani MOU gitu ya. Nanti kalau ngajar di sini insya Allah mukafaahnya sekian gitu kan ya. Maka itu diperbolehkan. Ya wallahu ta'ala alam. Yang jelas ya akhwat begini, saya ingin jelaskan. Yang jelas gini. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita nih. Kita sebagai orang tua, kalau bisa, ya ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semua. Kalau bisa kita berikan upah yang terbaik untuk guru Al-Quran anak-anak kita. Ya, guru agama anak-anak kita. Kenapa? Karena generasi-generasi sebelum kita, mereka dijayakan oleh Allah, mereka benar-benar menjadikan generasi yang gemilang. Itu kenapa? Karena orang-orang di dalamnya itu memuliakan ulama, memuliakan para pengajar Al-Quran, memuliakan orang-orang yang punya ilmu agama. Coba kalau kita ibu-ibu, kita nih sekarang di Indonesia, ibu-ibu ngelesin anak untuk belajar ilmu umum, berani nggak bayar sekali pertemuan 50.000 atau 70.000, 100.000, berani? Ibu ngelesin anak robotik, sekali pertemuan 100.000, banyak yang ikut? Coba jawab. Oke, sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa ibu-ibu bersemangat mengeleskan anaknya robotik? Jawab Bu. Karena biar anak saya bisa ikut Olimpiade US. Ada gitu alasannya? Biar anak saya bisa keluar negeri US. Biar anak saya dapat medali emas gitu kan? Itulah emak-emak ya. Kita berani bayar 100.000, 150 ya. Bayar berani. Tapi giliran anak-anak kita ngaji di TPA, giliran anak-anak kita ngaji pada seorang ustadz, kita mikir-mikir nggak mau ngasih 100 setiap pertemuan? Jujur ibu-ibu, mikir. Kenapa? Hah? Ada yang begitu ibu-ibu? Di luar sana, insya Allah di sini nggak ada. Di luar sana ada nggak yang begitu? Banyak.
Ya, kenapa mereka tidak mau membayar lebih kepada seorang guru, kepada seorang ustadz, kepada orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita? Karena mereka mikirnya, anakku kalau bisa ngaji pun mereka nggak akan mendapatkan sesuatu dari dunia. Ya Allah, cetek banget pikiran kita. Padahal kalau anak kita bisa belajar Al-Quran, kalau anak kita bisa belajar sebuah kitab, anak kita bisa bagus agamanya, itu adalah pondasi utama bagi anak-anak kita dalam mengarungi kehidupan dunia. Menjadikan anak-anak kita atas izin Allah menjadi anak-anak yang saleh. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, kalau kalian takut dengan anakmu di masa depannya mau jadi apa, titipkan mereka dengan Al-Quran. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Ya, Allah yang akan mendatangkan dunia tanpa harus anak-anak kita mengejarnya. Jadi gini loh Bu, Masya Allah ya. Yakin Bu, orang berilmu itu pasti akan dicari banyak orang. Harus yakin itu. Baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, pasti banyak dicari orang. Jangan punya kita mindset, ini nih perhatiin baik-baik. Jangan kita punya mindset kalau anakku belajar agama nanti hidupnya kayak mana. Kalau anakku belajar Al-Quran nanti masa depannya seperti apa. Ada nggak ibu-ibu di luar sana yang berpikir begitu? Ibu mau bukti? Ya, kalau ternyata orang yang punya Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah. Kemarin ada salah satu profesor di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, saya tidak perlu menyebutnya, itu beliau mengatakan ya kepada kami, Ustadz, Ustazah, kalau antum menemukan ada anak penghafal Al-Quran, beliau seorang guru besar, kalau antum menemukan ada anak penghafal Al-Quran 30 juz mutkin, apa Bu? Mutkin itu berarti siap dites. Ya, nggak cuma ini loh hafal 30 juz, ya, tapi giliran dites juz 30 amburadul, gitu ya. Maka kata beliau, kata profesor ini, tolong tunjukkan kepada saya. Saya punya jalur untuk memasukkan anak ini memilih semua jurusan yang ada di universitas ini. Jadi beliau pengajar di situ dan beliau mengatakan hal demikian. Masya Allah, lihat ibu-ibu. Terus kata beliau, anak ini akan kita masukkan ke jalur prestasi. Di universitas beliau, anak-anak yang hafal Quran 30 juz sama dengan kalau di lomba olimpiade itu, dia itu sudah dapat emasnya gitulah. Masya Allah. Dan saya baru tahu, oh ternyata ada juga universitas negeri yang begitu. Dan ini sepertinya belum banyak yang tahu. Tapi insya Allah kabarnya siqah, ya. Dan beliau mengatakan, kami sudah menerima anak-anak penghafal Quran sebelumnya. Dan anak-anak ini yang akhirnya Masya Allah menjadi juara di fakultasnya. Masya Allah, itu ada loh Bu. Lihat, jadi jangan pernah kita menjadikan anak-anak kita ketika belajar Al-Quran tuh langsung pikirannya dunia, nggak usah. Sudah, kita katakan kepada diri kita, ya Allah, saya mau titipkan anak saya belajar Al-Quran biar bisa menyebarkan ilmu agama. Saya mau menitipkan anak saya dengan Al-Quran agar nanti bisa mensyiarkan Al-Quran. Pada waktunya ada Allah itu kasih bonus. Apa bonusnya? Allah berikan dunia kepada anak-anak kita tanpa kita harus mengejarnya. Ya, Allah berikan orang-orang di sekitar kita yang menawarkan itu kepada kita. Sampai mungkin di antara kita bingung, kemana anak kita harus masuk ke universitas mana, semua menawarkan. Masya Allah. Ya, dan disitulah Allah Azza wa Jalla yang memberikan kemuliaan. Ya, begitu ibu-ibu. Jadi sekali lagi bahwa jangan pernah jadikan Al-Quran ini sebagai niat dalam mencari dunia, karena sesungguhnya Allah yang akan memberikan kemuliaan pada para ahlul Quran. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang sedikit ini bisa diambil faidahnya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.